Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pencinta, netizen, subscriber, Padepokan Gaul dan Pemuda Gaul Nusantara yang budiman di mana berada, baik di alam gaib maupun di alam nyata, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Semoga semua diberi kesehatan, diberi perlindungan, selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap langkah hidupnya. Tidak lupa senantiasa kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Kemudian yang masih ada ikatan dan riba, mudah-mudahan semua diberi oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk melepaskan diri dari riba. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, sebelum saya buat konten, saya mohon maaf untuk netizen yang bertanya ke saya lewat inbox atau WA mengenai kenapa akhir-akhir ini tidak membuat konten soal-soal di luar Nusantara dan justru malah buat konten yang sifatnya pengobatan atau apa. Ini perlu saya jelaskan bahwa salah satu misi daripada konten-konten yang akan saya sajikan itu adalah untuk manusia itu introspeksi pada diri sendiri, pada hakikatnya. Misalnya yang sedang sakit ataupun gangguan itu ternyata ada orang gaib, kemudian cara melepaskannya bagaimana. Di sini dimaksud agar kita ini manusia sadar bahwa kita ini diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah, itu saja. Pada kenyataannya banyak di luar sana yang kadang-kadang tidak sadar dengan apa hakikatnya Allah menciptakan manusia. Kemudian konten-konten yang jarak jauh misalnya, itu kadang-kadang malah justru membelokkan. Jadi ketika penonton nyimak konten menyajikan tentang mungkin satu pingit, mungkin apa yang sifatnya leluhur, itu malah merasa yang diomongkan oleh dia itu sering. Jadi kadang malah memanggil saya suruh menghadap, memanggil saya itu betul Pak Suryono. Aku suruh menemui dia di mana gitu loh. Mau dijadikan panglimanya saya, mau dijadikan anak buah saya. Ini berarti kan tidak mengenal. Nah itu, terima maaf kenapa kalau kemarin dari buat konten yang dekat, pengobatan atau gangguan itu sebenarnya adalah salah satu manfaat daripada kita belajar amaliyah di Al-Husaini ini. Kali ini kami mohon izin ini berkenaan dengan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Berpijak dari konten-konten kami yang dahulu, yaitu yang bertahun-tahun terdahulu, yaitu kisah bersatunya lagi Nusantara ada. Terus kemudian Nusantara ini sebenarnya negeri apa ada itu. Terus Carut Marut di utara ini apa sebenarnya, termasuk juga konten yang setahun kemarin belum ada, yaitu Nusantara ini seperti negeri yang angker, banyak hantunya, perlu direnovasi. Nah, saat ini kenyataan di lapangan, ya, kenyataan di lapangan sekarang ini banyak pergesekan yang terjadi pada penduduk yang hidup di daerah ini. Silakan disimak berita-berita gesekan antar manusia, entah itu rebutan benar, entah itu rebutan jabatan, entah itu apa saja. Sekarang ini sedikit-sedikit menjadi suatu isu yang kadang-kadang seolah-olah akan memecah belah daripada Nusantara ini. Padahal konten-konten kami terdahulu mengatakan bahwa suatu saat Nusantara akan berjaya kembali dan akan menjadi mercusuar dunia. Kali ini kita ulis secara gaibnya, adakah kira-kira manusia yang nanti bisa menyelesaikan daripada seluruh permasalahan yang ada di Nusantara ini. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberi kelancaran, kalau ada manfaat buat kita untuk meningkatkan cinta tanah air di Nusantara ini. Kali ini saya menemani atau saya Pak Suryono. Assalamualaikum Suryono. Siap Pak Suryono. Aneh, dari karena nonton konten kita yang
Yang seperti itu malah dipanggil, suruh memuji dia, suruh menghadap, seolah yang tak buat konten itu dia gitu. Itu banyak Pak. Ada yang GR, iya, ngaku rasuci lah, ngaku inilah, padahal kita nggak apa-apa. Kita ini nggak tahu apa-apa, kita jadi belajar kan gitu Pak. Belajar obat dan ibadah yang benar itu aja kan gitu. Dan Allah berjanji, gimana kalau kita berbuat baik, ya baik juga hasilnya kan gitu. Ini mau memperingati peringatan 17 Agustus kemerdekaan yang 40 Pak Suryono, ya kan? Kita cek, keadaan sekarang kan kacau ini, banyak berita hoak lah, kerusuhan di mana-mana kan gitu, macam-macam kita cek. Tapi sebelumnya Pak Suryono, saya betul ini, kalau diterima ya, WF Fasik yang mau mengganggu waktu ini sekarang bangket, ikat. Kamu suka itu orang mencari saya berabrik. Kamu bilang apa? Ya, Dari mana? hah? Nusantara ini. Ya benar kalau ngomong, mungkin membawa Ya, ingin tahu saja kamu pesan saya apa itu? tentang Nusantara ini, tentang keributan di Nusantara ini. Saya nggak ingin tahu. Nyatanya, Saya, nggak boleh gitu. lo kan diberitakan di media sosial masih banyak-banyak ini. Nah, itu kan sesuai jalur urutan yang saya inginkan kalau di media itu. Saya yang perintahkan. Lo kan kebetulan aku hidup di Nusantara ya. Boleh dong tahu sedikit masalah itu kan? Ya, boleh saja. Lah iya. Tapi jangan disebarluaskan. Lah, kenapa nggak terima? Ya, biar itu jadi rahasia saya. Kenapa nggak terima? Ada apa? Katakan semuanya. Bocorkan, ya tak bocorkan apa? Ya, tentang kerusuhan di Nusantara ini. Loh, maksudnya gimana? Ya, kekacauan dan keributan yang ada di Nusantara ini. Loh, aku membuat Itulah saya. ulah kamu. Ya, saya suka kalau ada kekacauan di seluruh Nusantara. Kamu golongan apa tadi? Iblis. Asli iblis. Ya. Wih. Kamu kalau iblis ya, bisa kamu cerita. Golongan itu terbuat dari apa saja? Dari api, dari kelakuan manusia, Terus, dari turunan iblis dengan iblis. biar kamu tidak kalah sama tak subuh, kamu tidak subuhi. Silahkan. Nah, ini ya kamu suka wujud bahkan Allah. Saya kesehatkan. Ya. Aku sudah ngopi. Ini pemirsa. Setiap kali membuat konten ada gangguan, itu golongan iblis. Saya tidak tarik Saya sendiri. sendiri sudah mengganggu anak ini. Kenapa? Tapi tidak bisa. Kenapa? Biar apa? Biar kacau urusan kamu. Ini yang mau kamu buat acara ini, biar tidak terlaksana. Kamu bisa begitu? Ya, dari rumah ini sudah saya halau Lalu bagaimana? agar tidak kesini. Yang tanya sampai sini. Lah emangnya yang aku buat ini masalahnya apa? Ya, tentang mengulik tentang kawasan Nusantara ini. Lah kamu gak terima masalahnya apa? Ya, ini kan masa-masa saya sedang berpesta. Nanti kamu kacaukan lagi pesta saya. Saya bisa apa? Bisa. Bisa apa saya? Kamu tinggal doa, saja jadi. Ya bener ah. Ya nyatanya. Kamu kacau. Saya tidak bisa apa-apa kalau di sini. Emang kamu baca kotak pikiran saya? Baca itu sampai ke atas. Saya bikin apa? Mau bikin apa? Coba cerita. Ya tadi kamu kan ngobrol-ngobrol itu saya juga nguping. Kaku hati. Itulah. Nguping terus kamu buat apa? Nguping. Saya hajar anak ini. Gimana? Tapi tidak bisa. Ya kamu ajar siapa tadi? Ini anak ini. Yang mau bikin kan saya. Iya, tapi kan kamu ngajar anak ini. Kenapa ngajar saya? Kamu itu kalau berat anak ini juga. Berat apa? Tapi sama dengan kamu tidak bisa juga. Kenapa? Emangnya berat bertonton gitu? Ya ini ada yang menghidupi banyak ini. Emangnya kalau kamu nggak terima itu, emangnya kenapa? Salah satu rencana saya adalah mengumpulkan Nusantara ini dan mengambil seluruh pak saya di Nusantara ini. Kalau kamu sebarluaskan, nanti banyak orang yang introspeksi dan akhirnya mereka menemukan jalan ilahi. Itu yang tidak saya terima. Itu kan versi kamu. Baik juga orang nggak percaya dengan apa yang saya omongkan. Ya, memang banyak loh yang tidak percaya. Banyak yang tidak percaya. Ngapain? Ada sedikit-sedikit. Ngapain kamu ganggu saya?
Oh juga aku juga main-main aja kan. Ya, Dialog aja, kata siapa yang tidak tahu juga, kamu terima. Kenapa? ya kami campur saja urusan saya. Biarkan saya sesuka saya. Ya itu Ekspresi. minum, tidur, dirokok, kan ribut kamu itu. Kamu itu terbuat dari apa kamu? Dari api. Langsung, So, kalau berapa umurmu? 7.000 tahun. 7.000 tahun. Ya, sebelum ada manusia. Ya bener kamu bohong lagi pura-pura. Cek. Sebetulnya sudah belum jadi manusia, kamu lucu itu. 7.000 tahun belum ada manusia, berapa ribu? Kamu itu 6.000. bohong kamu. Silakan pukul semua saya. Terus langit tinggal di mana sampai? Di atas. Kalau yang mau marus, mau iblis-iblis yang dari Nusantara ini. Ada mana? Ini kayangan. Temanku. Coba kayangan juga ada banyak. Ya. Kamu mesti jalan-jalan ke sana juga. Sana mana? Tuh, sebelah selatan. Mana itu? Cuma, Ngapain? ya kamu itu melebarkan sayap. Saya terbang gini. Dan, Kalau saya apa? ya cahaya-cahaya yang kamu lebarkan itu berpengaruh pada saya. Yang kami lakukan kan biasa-biasa saja toh, kumpul, makan, udut, jagung. Kemarin banyak serangan dari saya, tapi dimentahkan oleh semua pasukan dari beliau. Dan terus Ya, mau gimana lagi kalau dengan beliau saya tunduk, tapi minimal saya bisa membuat anak ini merasa berat ibunya. aku ya bengkak kamu juga bikin tuh kemarin. Termasuk itu. Dan pas ibu sendiri kenapa? Ya, itu. Biar Memang kenapa? Kamu kok malah nyerang kami orang yang tidak bisa apa-apa ini? Harus kamu nyerang tuh orang yang bajunya putih, yang sorbannya, yang banyak masanya, banyak pengikutnya itu dong. Yang pandai-pandai baca Al-Quran, silahkan teruskan kegiatan kalian yang yang pandai-pandai dalil itu. tidak ada untungnya saya Ya kalau pas ngaji itu banyak pengikutnya itu. itu kan sudah termasuk pasukan Islam. Kamu jangan malah nyerang kami sudah bisa apa-apa itu, kan gak rugi. Ya kalau menyerang mereka yang malah rugi, kalau kamu ya Kamu nggak salah kan? Orang kayak gini kamu serang itu pakai belakang. kalau berhasil kan saya ini tidak terhingga ini pangkat saya nanti. Ini udah pernah berhasil kan? Udah pernah berhasil. Nah, ada beberapa saat dari sini. Saya mobil juga. Ya, Masih layak, masih sia-sia saja. masih tapi bertahap. Tidak semuanya kalau saya ambil ya. Oke, nah. Nah, ini masanya aku juga bulan itu saya dengar dulu. Wah, Ya, betul. lah ya sekarang ya orang-orang yang kamu ambil di sini kamu ambil pakai atau misalnya perintah. Sudah diambil rohnya sebagian. Ini masih bisa kayak apa? Berarti yang bikin Masih. sehat, yang bikin sehat siapa Rohnya itu? kan masih. Rohnya kan masih. Yang bikin sehat atau apa jasadnya itu? Jadi pasukan saya. Saya perintah ngambil apa? Tidak perlu lagi. Perintah sekarang. Pasukan saya masih orang itu. Sekarang sudah kamu Tidak boleh lagi gerak mana. laksanakan. Jadi kamu ganggu saya karena kami seperti itu. Ya. Pertanyaan kami ya biasa aja loh ya sholat, ya biasa aja loh. Gak ada yang istimewa lah pada kami. Itu kamu musuh juga kenapa? Saya kalau menurut orang sekitar itu ya ini mudah-mudahan kalau saya berhasil ya Nah ya kenapa bisa begitu? Kan lebih orang banyak orang pintar-pintar itu toh. ya, memang orang kita lebih berani, tapi saya dan mereka yang menjalankan itu sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang lain sana juga banyak yang seperti itu kan. Mereka cuma sudah belok. Ya kamu ngaku itu yang kajian kitab-kitab Itu yang malah sudah ajaran saya itu. Udah, terima kasih. Saya buat konten soal Nusantara. Ya, mau berjumpa video. Sekarang kamu malah berusaha sama saya ya kan. Nah, sekarang saya minta ya audit. Jadi sekarang kamu bisa berubah. Perintah itu. Orang berlari ambil semua. Nah, makan. Tarik. Jadi jatuh.
kental. Pahit adanya. Coba ambil kita juga bisa. Wah, ya bener kamu ini kamu terasa sakit ini kamu ambil kan? Kamu itu. Jadi anak ini tadi sudah tidak bisa ambil. Terima kasih atas gangguannya. Aku tahu kamu dari hati berarti masih bertugas, tapi sudah bisa ambil lupa saja ya. Terutama orang-orang yang pernah bertemu sama kamu berkhianat. Paham enggak? Kalau yang luar sana silakan. Itu kamu nggak beda kamu juga. Orang-orang yang para koruptor, para ini juga kamu kasih. Ya, nanti pada waktunya juga mereka. Ya makanya itu para peter bangsa. Kamu tahu kan? Tahu. Aku tanya. Ciri-ciri sifat golongan manusia yang disebut kamu ini apa ciri kelakuannya? Ya, sudah siap. Masih itu banyak. Ya, macam secara jasmani, secara rohani. Kelakuannya kayak apa kelakuannya cara manusia? Semuanya seperti manusia biasa, tapi hatinya yang tidak berbeda. Nah bentuk sifat itu sudah kelakuannya. Kelakuannya ya sembunyi-sembunyi, baik-baiknya diubah di seluruh masyarakat. Tapi nyatanya itu mereka sembunyikan dalam kerapat dan kerak. Kalau mereka adalah orang yang paling suci, orang yang paling berilmu, orang yang paling banyak ibadahnya, tapi hatinya kosong. Dari segi perbuatannya di utara ini kayak apa? Keislaman, ilmu, kemudian tentang ilmu-ilmu yang mereka banggakan, wawasan-wawasan yang selalu mereka banggakan dan mereka sebarkan di media sosial, ceramah-ceramah mereka, murid-muridnya. Dari kelakuan hubungan dia sama manusia lain kayak apa? Ya seperti sangat bagus sekali. Tapi sebetulnya mereka ingin mengambil keuntungan dari mereka. Terus sifat mereka buat negara Nusantara ini apa kelakuan mereka? Contohnya perbuatannya apa aja misalnya? Malah saya senang. Ya kelakuannya bagaimana kelakuannya? Itu sudah disebutkan. Contohnya dari riba, apa itu mereka tidak tahu tidak dari narkoba, kerja terima, dari itu banyak ya? banyak. Mereka itu orang-orang pandai ilmunya atau orang berbodoh? Pandai ilmunya. Apa titel-titelnya macam mana? Ya, Terus aja. ya, Ayo bener ngomong. Terus apa lagi? Ya secara duniawinya urusan dari apa mereka itu? Terus luar negeri sana katanya luar negeri yang Islami Mesir, Arab. kamu jangan ngarang loh ya. Kalau kamu Ngapain saya ngarang? Ini sudah kamu. saya arahkan. Dari segi ilmu duniawinya kayak apa? Ilmu duniawi ya mereka menguasai tentang ilmu duniawinya. Tapi ilmu secara hakikat dia nol. Ya, terima kasih dua-duanya ya. Yang kamu ambil kan barangnya semua boleh. Barangnya semua kamu dari kami. Nyuri kamu itu. Nyuri. Bohong. Sudah. Itu hak kamu keluar dan secara ambil apa saja. Ya, paham? Kan kalau bohong kamu jadi buyur loh. Ya. Paham enggak? Ya Allah, buyur pada bohong itu. Sama kita juga. Percuma kalau jangan tetap. Banyak kan? Ya. Dari sana keluar langsung petugas, sana terus kamu keluar. Ya. Jadi bersih. Ada yang Pak? Mau ngabut ya kan? Ngomong gitu. Ambil konten ganggu kayak ngono. Begitulah pemirsa, kira-kira kalau kita buat konten itu dari gangguan. Ternyata sekarang ini Pak. Nah, jadi kita lanjut. Ini kalau di benteng dipagari lagi Pak ya. Ayo takut sendiri. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah.